yang belum menikah dulu ya. Menyenangkan apa menakutkan? Ah, menakutkan, masya Allah ya. Oke, sekarang yang sudah menikah, menyenangkan apa menakutkan? Oh, masya Allah ya. Kenapa bedanya ya? Masya Allah ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, menikah itu memang menakutkan. Kenapa menakutkan? Jika, wah, ada jikanya ya teman-teman sekalian. Karena hal ini seringkali menjadi catatan banyak orang yang tergoda, termotivasi maksudnya untuk cepat atau segera menikah, tapi tanpa persiapan yang matang. Mungkin lihat teman angkatannya, mungkin lihat teman sekelasnya, ya, udah pada nikah, akhirnya kemudian dia kepengen, ya, sekedar pengen, akhirnya menikah. Yang dia bayangkan awal mulanya pernikahan selalu menyenangkan, tetapi ternyata kok ini yang coba saya akan kupas teman-teman. Kenapa saya sampaikan menikah itu menakutkan? Jika yang pertama, kita nggak ngerti aturan main. Menakutkan jika apa? Nggak ngerti aturan main. Kenapa? Karena setiap ada aturan mainnya, termasuk nanti dengan pernikahan. Dan menakutkan jika nanti nggak siap menerima. Menerima apa, Ustadz? Ingat, bagi teman-teman yang nanti belum menikah, saat nanti mengucapkan ijab, ada kalimat saya terima nikah, maka itu sama dengan menerima kekurangan dari pasangan, cerewetnya, segala kekurangan-kekurangan yang nanti akan ditemukan pasca pernikahan itu akan ketahuan. Biasanya teman-teman kalau belum menikah, yang nampak itu yang baik apa yang buruk? Yang ditampakkan yang baik yang buruk? Yang baik-baik, masya Allah. Cara jalan, cara buang angin, masya Allah. Cara buang angin juga sebelum menikah mah ada aturannya, masya Allah, ya kan? Oh, bayangin, ini bagi yang belum nikah nih ya. Ini calon teman-teman, qadarullah misalnya sedang silaturahmi lah ya sama keluarga besar. Teman-teman tiba-tiba pengen buang angin, tolong jawab yang belum menikah. Kira-kira apa yang dilakukan? Ditahan dengan sekuat tenaga. Yang harusnya keluar dari belakang, keluar dari saking ditahannya gitu ya. Kenapa? Ini ada calon, ada. Saya tanya sekarang bagi yang sudah menikah. Cung yang sudah menikah di atas 1 tahun. Coba, kalau suami buang angin di mana? Di muka, masya Allah. Nah, berarti ada perbedaan ya yang harus nanti teman-teman ketahui sebelum menikah dan sudah menikah. Makanya hal pertama, kalau menikah mindsetnya keliru, biasanya pernikahannya akan bukan gagal ya. Karena teman-teman sebetulnya tidak ada pernikahan gagal. Ustaz, itu yang bercerai gagal? Tidak. Kegagalan pernikahan di dunia itu sifatnya relatif. Karena yang dimaksud gagal dalam pernikahan itu saat suami istri tidak sesurga bersama, itu gagal dalam pernikahan. Tapi kalau gagal dalam urusan misalnya dia bercerai karena mungkin ada hal yang tidak bisa melanjutkan pernikahan, itu bukan kegagalan. Bukankah ada sahabat Nabi juga yang bercerai? Sebagaimana misalnya Zaid dengan Zainab, ya. Maka kita tidak katakan pernikahannya gagal, tidak, ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, definisi gagal nanti dalam berumah tangga saat kedua belah pihak, suami dan istri, nanti sudah tidak sesurga bersama. Ya, nah itu nanti poin penting. Tapi kita lanjutkan dulu. Menakutkan jika mindsetnya keliru. Apa yang dimaksud dengan mindset di sini? Tolong dicatat, pernikahan itu tidak selamanya bulan madu. Disebutnya juga bulan madu. Berarti hanya sebulan. Sisanya bulan racun, masya Allah ya. Bukan bulan racun ya. Sisanya bulan bawang ya. Bulan bawang itu apa? Bulan yang kadang-kadang membuat mata kita nangis gitu ya, masya Allah ya. Maka ini teman-teman harus dicatat. Mindsetnya jangan sampai menikah itu hal-hal yang indah. Kita ngebayangin, lihat mungkin ada influencer ya lagi sama pasangannya jalan-jalan di pantai sambil nyanyi lagu India, masya Allah ya. Saling berpegangan tangan sambil larian, masya Allah ya. Itu bayangan yang di benak yang belum menikah. Tapi beda lagi kalau bayangan yang sudah menikah. Apa yang dibayangkan? Apa yang dibayangkan? Urusan popok anak, urusan dapur, masya Allah. Kan gitu ya. Jadi ada perbedaan mindset. Makanya teman-teman yang belum menikah tolong diluruskan lagi mindsetnya. Pernikahan itu nanti bukan hanya soal bahagia saja, tapi ada tangisan. Harus saya sampaikan.
Jadi jangan sampai ada orang yang memberikan motivasi pernikahan, oh nikah itu indah, ya 1%-nya indah, 99%-nya indah banget, nah gitu. Saya tidak mengatakan demikian. Kenapa? Saya ingin mengatakan sejujurnya bahwa nanti dalam pernikahan ada masanya di mana memang bahagia, ada masanya nanti memang menangis. Maka berikutnya, pernikahan itu menakutkan jika tidak ada ilmu dan tidak saling tahu hak dan kewajiban. Banyak loh pasangan suami istri yang sudah menikah tidak tahu apa kewajiban saya, apa hak saya. Bahkan lebih menuntut hak daripada menunaikan bahaya. Berikutnya nanti menakutkan jika saling ego. Ini biasanya yang menjadikan rumah tangga berantakan. Oh, saya bukan gagal tapi berantakan. Bahkan bisanya menuntut, bukan menuntut. Dan nanti ketika ada konflik tidak lekas mendewasa. Karena dalam pernikahan, kalau saya bahasakan, ada selalu kerikil-kerikil cinta. Ada apa? Kerikil-kerikil cinta. Pasti ada hal-hal yang membuat kita mengelus dada. Sesoleh apapun suaminya, sesoleh apapun istri. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa Ustaz jadi perbekalan yang harus disiapkan? Minimal 3 ini teman-teman kuasai. 1 tentang mindset, 2 tentang mental, 3 tentang finansial. Terakhir ini juga penting nanti teman-teman pelajari, karena quotes-nya begini, mengatakan cinta itu dengan perasaan, tapi merawatnya dengan saya ulangi, mengatakan cinta itu dengan perasaan, merawatnya dengan pendapatan. Serius, betul? Sok gitu. Betul, mengatakannya dengan perasaan, tapi merawat cinta itu dengan pendapatan. Sok enak bilang I love you gitu, tapi lapar karena gitu ya. Makanya nanti bab finansial penting, nanti kita bahas. Baik, Ustaz, gimana sih mindset berumah tangga tuh? 3 hal ini tolong ditanamkan dalam diinstal ulang kalau perlu. 1, menikah bukan soal aku bahagia. Kalau teman-teman saya temukan ketika konsultasi rumah tangga ya, suaminya ngerasa bahagia banget gitu, tapi istrinya ngerasa tersiksa banget. Sebaliknya ada juga istri yang memang masya Allah bahagia banget punya suami seperti dia, tapi suaminya, makanya bukan hanya tentang aku bahagia, karena kan aku dan kau sama dengan KUA kan gitu ya. Maka sebetulnya nanti ketika sudah menikah, tanyakan bukan hanya kita yang bahagia, tapi pasangan kita bahagia atau tidak. Ini kata kunci yang pertama. Jadi jangan egois, yang penting aku bahagia, enggak, tapi pasangan kita bahagia, gitu kan? Kalau bahasa guru kami mengatakan banyak pasangan dalam rumah tangga saling mencintai di dunia tapi nanti saling menghakimi di akhirat. Oh, ini perjalanan paling berat. Saling mencintai di dunia tapi saling menghakimi di mana? Di akhirat. Auzubillah. Yang kedua, tadi disampaikan oleh ketua kita ya, Agus Wildan. Masya Allah, kata beliau, pernikahan itu lama, panjang. Bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tidak. Tapi sekali seumur hidup kalau bisa, dan ini sampai hari hisab. Makanya banyak tren sekarang pasangan muda yang mohon maaf ya memang itu syariat sih ya, berpoligami, tapi bukan karena niat yang betul, tapi niatnya gagah-gagahan. Ini aku nih punya 2 istri, ini aku nih punya 3 istri, aku nih punya 4 istri, begitu ya. Maka sesungguhnya yang paling berat kalau saya ditanya, yang paling berat itu adalah apakah engkau siap 1 istri yang Allah amanahkan itu nanti engkau akan mendapatkan hisab. Berarti kalau 1 istri dihisab, 2 istri, 3 istri, masya Allah. Itu maksud kami teman-teman sekalian. Kalau mampu, tafadhol. Tapi kalau tidak, maka jangan main-main dengan pernikahan. Jangan sampai menolong janda tapi menjandakan. Oh, masya Allah, ini tema ini biasa ibu-ibu paling sepakat, masya Allah ya. Teman-teman sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, tolong dicatat, pernikahan waktunya tidak sebentar, paling lama, dan nggak ada jedanya. Misalnya gini ya, kata istri nanti, suamiku, aku minta izin ya cuti berapa? Sebulan gitu, nggak bisa gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak ada jedanya dalam rumah tangga. Ya. Yang ketiga apa? Mindset yang harus teman-teman install itu adalah pasangan kita tidak ada yang sempurna. Saya katakan, sesoleh apapun. Saya mau tanya, Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak berkonflik dengan istrinya? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Diceritakan dalam sirah. Aisyah cemburu, misalnya gitu ya. Aisyah ngambek, gitu kan? Teman-teman baca nggak dalam sirah? Masya Allah. Padahal sesoleh baginda Nabi itu sudah pasti solehnya gitu ya, di atas rata-rata lah gitu kan. Manusia paling mulia, tapi tetap aja teman-teman sekalian, apalagi kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan sahabat kan gitu ya.
iman juga naik turun, bahkan lebih banyak naiknya atau turunnya? Nah, turunnya gitu ya. Maka pasti banyak kekurangan. Jadi gini, sebelum menikah, setan itu menghiasi calon kita itu kadang-kadang tidak ada sama sekali kekurangan. Ya, sama orang lain dikasih tahu juga nggak masuk. Karena di antara menasihati yang paling sulit adalah menasihati orang yang sedang jatuh cinta, masyaallah ya. Itu ya. Nah, tidak akan ketahuan kekurangan, tapi nanti ketika sudah menikah akan muncul kekurangan-kekurangan yang nampak. Makanya tolong dipastikan siapapun yang nanti menjadi pasangan saya pasti punya kekurangan. Sesoleh apapun, misalnya hafalannya banyak, nanti jangan nyalahin hafalannya. Ustaz, suami aku tuh hafalannya alhamdulillah 30 juz kurang satu surat. Aduh, masya Allah ya, itu kan. Tapi kok gitu ya. Maka jangan sampai kemudian kita mengkambing hitamkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya celah kekurangan. Saya ulangi, sesoleh apapun, baik itu ustaz, baik itu yang mungkin nyantri dan seterusnya, pasti punya kekurangan. Nah, makanya teman-teman sekalian, pastikan teman-teman betul-betul meluruskan mindsetnya bahwa menikah itu lama.